Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. How are you today? I hope you are fine. I hope you are in a good condition. Even still coronavirus. Jadi walaupun kita coronavirus, kita berharap ya semoga kita diberi kesehatan ya. Oke. Selamat pagi murid-murid guru yang terpelajar. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu harap kalian semuanya baik-baik saja dan sudah siap menerima pelajaran hari ini. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran, silakan kalian mempersiapkan diri kalian masing-masing. Jadi, siapkan buku, pulpen, peralatan tulis lainnya ya. Nanti materinya dicatat ya. Jangan lupa jangan ditonton saja tapi dicatat ya. Oke, murid-murid Ibu yang terpelajar. Today, we enter to new chapter. Hari ini kita masuk pada chapter baru yaitu chapter 6 setelah kita ulangan minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu ya. Jadi apa sih yang akan kita pelajari di chapter ini? We will learn to ask for and give information related to action, functions of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi kita akan berbicara apa sih pada pertemuan kali ini? Yaitu kita akan mempelajari. Jadi meminta dan memberi informasi terkait. Jadi terkait apa? Terkait kegiatan atau aksi atau fungsi orangnya. Fungsi orang itu bisa ya. Nanti misalnya guru fungsinya sebagai apa ya. Jadi itu ya. Jadi di sini fungsi orang, binatang ataupun juga hal-hal ya. Agar kenapa? Agar kita bisa mengidentifikasi, mengkritisi dan atau untuk memuji seseorang ya. Itu tujuan pelajaran kali ini ya, yang di situ chapter 6-nya. Yang berikutnya ya, lihat gambar di situ ada gambar beberapa orang yang sedang melakukan sesuatu. Oke, baiklah murid-murid Ibu guru yang terpelajar, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kalian berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, next slide. Jadi sudah kita berdoa tadi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pelajaran kita ya. Sebelum pada pembahasan inti, kita lihat dulu. Jadi hari ini kita kompetensi intinya adalah pengetahuan, sedangkan KD-nya adalah yaitu KD 3.6. Jadi kalian bisa baca di sini ya. Jadi nanti terkait apa? Menanyakan tingkah laku, tindakan, fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya ya. Ya, itu KD-nya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yaitu 1. Mengidentifikasi fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, meminta dan memberi informasi. Nanti kita coba minta dan memberi informasi ya terkait fungsi orang atau binatang, benda sesuai dengan konteksnya. Yang terakhir yaitu nanti kita bisa menuliskan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tabel dan gambar. Itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yeah. Okay, let's go on. Guess, what is the function or job of some people below? Do you know what picture is that? Adakah yang kalian tahu itu orang sedang ngapain ya? Orang ngapain? Jadi di sini dimulai dengan huruf T. Apa sih? Ada beberapa huruf ya. Ya, ini adalah gambar seorang ya. Di sini kita bisa pakai, kita tambahin nanti ya. Kita tambahin ya. Di sini kita akan menuliskan gambar orang apa sih di sini? Di sini adalah gambar apa? Di sini. Oke, mulai dari huruf T. Apa kira-kira? Coba kita tulis. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. Ya. Kita coba tulis teacher. Benar nggak 7 huruf di situ? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, di situ adalah gambar seorang guru. Next picture, yang kedua adalah gambar yang kedua itu nanti kita bisa lihat. Apa sih gambar yang kedua? Ya, di situ ya.
kita bisa lihat orang sedang memotong daging di situ, daging paha sapi ya. Apa sih kira-kira? Ya, di situ ada mulai dengan huruf B. Apa ya? Gambar apa sih? Orang ngapain ya? Coba kita lihat orang sedang apa di situ. Kita bisa melihat di situ orang sedang memotong daging. Apa sih bahasa Inggrisnya? Di sini kita bisa melihat ya, itu ada ya, butcher. Nah, tukang potong ini ya. Siapa yang ibu bapaknya atau ibunya atau bapaknya menjadi tukang potong di sini ya. Jadi situ butcher ya nih di sini ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat gambarnya, kita satu-satu duduk kita tampilkan di sini ya. Oh ya, di sini kita ada orang yang sedang mengukur baju ya. Apakah kira-kira itu? Nanti kita lihat mulai dari huruf T. Tidak mungkin teacher ya, tapi nanti kita lihat. Kita akan tunjukkan atau tampilkan gambar satu persatu dulu. Ini ada orang yang memegang pisau. Kira-kira pisaunya untuk potong apa? Tajam nggak apa enggak ya itu? Kan ya. Kita lihat di situ mulai dari B, yaitu ada rambutnya sedikit. Kira-kira apa ya? Ya, ada orang yang sedang melukis. Kira-kira apa sih? Bukan lukis, itu kayu yang sedang dipahat-pahat. Kira-kira apa ya? Kita lihat nanti ya. Nah, itu baru ada yang melukis ya, ada cek-cek di bawahnya. Kira-kira orang itu pekerjaannya apa sih? Nah, berikutnya lagi. Ya, ini ada pakaian baju putih, membawa kertas, ada hewan di sampingnya. Kira-kira apa ya? Nah, kita lihat di situ, boleh kalian nanti cari tahu. Nah, sekarang ada orang yang pegang gigi. Kira-kira di sini orang yang pegang gigi itu profesinya apa sih? Profesinya pasti seorang ini ya, dokter ya. Dokter apa? Dokter ya. Dokter gigi yang jelas ya. Apa sih bahasa Inggrisnya dokter gigi? Nah, orang yang sedang memegang ada apa namanya? Untuk kocok ya, dengan ada bahan tepung di dalamnya atau tepung telur ya, itu apa sih pekerjaan orang ini. Nah, berikutnya itu ada orang yang sedang mengaduk-aduk adonan. Nah, kira-kira apa pekerjaannya ya? Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Tadi gambar pertama apa sih? Gambar pertama kita lihat adalah ya, satu gambar pertama itu kita lihat ya, teacher. Ya, di sini teacher. Nah, gambar kedua apa? Gambar keduanya kita lihat lagi ya. Gambar keduanya adalah di sini dimulai dari huruf ya, butcher ya. Nah, ya, tukang potongnya. Yang ketiga apa? Gambar ketiga. Kita lihat di sini, gambar ketiga adalah ya mulai dari huruf T, di sini Tyler. Tyler, ya di sini orang yang tukang potong-potong kain itu yang tukang jahit itu disebut Tyler ya, Tailor. Tailor. Yang keempat apa? Nih, di sini ada apa? Gambar apa sih di sini? Ya. Kita lihat di sini gambarnya adalah mulai dari huruf B. Jadi huruf B di sini kita bisa melihat mulai dari huruf B, kira-kira tukang potong ya. Di sini tukang potong rambut ya. Oke, mari kita lanjutkan. Let's continue. Ya, tadi sudah dijelaskan sampai nomor 3 ya, gambar yang ketiga yaitu sampai yang di sini ada seorang ibu-ibu yang sedang memotong kain, tapi nggak apa-apa, kita akan mulai dari awal lagi ya supaya kalian lebih paham lagi. Oke, di sini ada gambar seorang laki-laki yang sedang menunjukkan satu alat peraga ya. Kira-kira yang biasanya menunjukkan alat peraga itu siapa sih? Yaitu ya kita sebut ya seorang guru. Apa sih bahasa Inggrisnya guru? Yaitu teacher ya, teacher. Nah, itu ya. Yang kedua, gambarnya tadi masih ingat, yaitu tukang potong ya, tukang potong daging ya, bukan potong baju ya. Sekarang ini kita tulis butcher ya. Ya, sekarang kita lihat gambar yang ketiga ya, yaitu tadi ada yang tukang
potong kain lalu menjahit ya. Sebut apa sih? Di sini banyak profesi sebagai tukang jahit ya. Kita tulis dalam bahasa Inggrisnya pasti biasanya di kekalik ada ya. Tailor. Nah, jadi ada tailor. Nah, dan sini ada tukang, kalau tadi tukang potong kain, sekarang ada tukang potong rambut. Nah, khusus ini ya. Jadi kita tulis di sini barber ya. Jadi barber. Nah, di sini ada tukang pahat-pahat ini, tukang potong-potong kayu nih ya. Biasanya lebih mengena pada tukang kayu ya nih ya. Jadi apa sih bahasa Inggrisnya, yaitu carpenter. Jadi kita tulis carpenter. Nah, berikutnya itu ada yang bermain-main dengan cat di sini ya, sampai baju kena ini. Apa sih kalau melukis itu kan biasanya paint. Nah, kalau pelukis apa sih? Jadi itu painter. Nah, painter ya. Jadi situ. Nah, sekarang gambar berikutnya adalah ada nih seorang yang berpakaian rapi menggunakan jas putih, yaitu ada kertasnya, ada hewan yang dipegang. Biasanya di sini adalah seorang dokter ya. Dokter apa? Dokter hewan ya. Dia bisa disebut dengan dokter hewan, kalau bahasa Inggrisnya adalah vet. Kalau ada dokter hewan, di sini ada gigi, ya dia pastinya ada dokter gigi ya. Apa dokter gigi bahasa Inggrisnya? Yaitu dokter gigi itu apa? Dentist. Nah, ya dentist ya. Sedangkan di sini ada yang tukang kocok-kocok, ada pakaian kok di atasnya, itu biasanya kita sebut cook. Di sini ya. Cook. Nah, atau bahasa ininya kerennya adalah chef ya. Di sini ada tukang bakar roti di sini ya. Apa sih bahasa Inggrisnya? Di sini baker ya. Kita tulis kalau roti kan tukang jual roti kan bakery. Kalau di sini baker ya. Ini baker. Nah, sudah semua terjawab. Nah, tugas kalian adalah silakan semua ini kalian salin di buku catatan masing-masing. Tulis, jangan hanya tulisannya atau namanya saja yang ditulis, tapi beserta artinya ya. Jadi kalian menuliskan semua, menyalin di buku catatannya. Sewaktu-waktu ibu akan bertanya kembali ya, siapa yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan nilai poin dari ibu ya. Jadi untuk slide yang ini sudah kita bahas tuntas ya. Jenis-jenis pekerjaan yang lain lagi ada lagi, kalian boleh menambahkannya di buku kalian ya. Oke. Kalau sudah, kita menuju ke slide berikutnya ya. Kita akan ke slide berikut. Ya. In this slide, jadi di slide yang ini kita akan melihat ya. Now, let's read the dialogue together ya. Kita akan baca dialognya bersama-sama ya. Listen carefully and then you follow me ya. You can follow after me. Kalian bisa mengikuti setelah ibu guru membaca ya. Jadi berikutnya ini ya, kita baca. Good morning Miss Mutia. Today, we are going to learn about jobs and professions. Benny, what does your father do? My father is a farmer. He plants and grows rice. That's great. How about you, Dayu? What does your father do? He is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. That is wonderful. That is wonderful. Jadi katanya that is wonderful. Lisa, how about your mother? What does she do? She is a housewife. She takes good care of us and our house. That's excellent. What does your mother do, Udin? She is a surgeon. She is a surgeon, yeah. She performs operations on her patients. That is excellent. How about you, Edo? What do you do? I'm a student. That's good. Now, do you want to know what your father's friends' parents do? Yes, we do. Nah, sekarang kita perhatikan murid-murid ibu yang terpelajar. Untuk menanyakan tentang pekerjaan atau profesi seseorang, bisa menggunakan kata what does atau what do. Ya, jadi di sini penggunaan do atau does itu tergantung dari subjek yang kita gunakan.
Apabila subjeknya tunggal atau satu seperti she, he, it, atau Rudy, maka kita menggunakan kata kerja bantu does. Jadi masuknya adalah what does. Apabila subjeknya lebih dari satu, maka kita menggunakan kata kerja bantu do. Nah, contohnya adalah what does your father do? Ya, di sini your father. Di sini kenapa di sini pakai does? Karena your father itu satu ya. Di sini juga kenapa pakai does? Karena Rina di sini hanya tunggal ya. Di sini boleh dengan pertanyaan yang lainnya ya. Kita menggunakan pertanyaan yang lainnya. What is your father job? What is your father profession? Atau what is your father occupation? Jadi di sini bisa kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu ya untuk menanyakan pekerjaan seseorang. Jadi kalian nanti boleh menanyakan ke temannya tentang pekerjaan ayah atau ibunya ya. Jadi itu nanti dilakukan. Now, based on the text, fill the table below with some expression of job or profession. Jadi kita isi tabelnya di sini ya. Tabelnya dengan apa? Job or profession ya. Ekspresi ada pertanyaan di sini questions, ada answer ya. Di sini kita lihat Benny, what does your father do? Jadi kita melihat lagi dialog yang tadi ya. Benny itu Miss Mutia menanyakan Benny itu apa sih yang dilakukan oleh ayahnya. Sekarang kita jawab. Jadi my father is a farmer. He plants and grow rice. Nah, sekarang Dayu, what does your father do? Nah, sekarang kita lihat, my father is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. Dan berikutnya lagi adalah, how about your mother, Lisa? Dan di sini kita lihat, she is a housewife. She takes good care of us and our house. Berikutnya, what does your mother do, Udin? Nah, dia mengatakan, she is a surgeon, ya. She performs operations on her patients. Yang terakhir, how about you, Edo? What do you do? I am a student. Jadi jawabannya Edo adalah saya adalah seorang murid. Jadi itu ya. Next. Nah, kalau tadi sudah dibahas tentang beberapa profesi, sekarang tugas kalian adalah apa? For your task, write the material in your notebook, then do the task in your exercise book. Jadi kalian nanti tulis materi ini di buku catatanmu dan kemudian apa? Kerjakan tugas di bawah ini ya, tugas di buku latihannya atau di buku catatannya boleh nanti difotokan dan send me your answer via WhatsApp. Jadi dikirimkan ya. Jadi suruhannya apa? Find some profession based on a jumble word below. Jadi temukanlah beberapa profesi berdasarkan huruf-huruf yang diacak ya. Jadi huruf acak yang di bawah ini ya. At least 10, at least 10 profession. Jadi ada 10 profesi, lebih dari sebetulnya ya, tapi Ibu meminta hanya 10 saja ya. Kalian temukan 10 saja beserta artinya and find out the meaning too. Beserta artinya, jangan hanya profesinya saja ya. Ibu inginkan kalian menuliskan artinya juga ya. 10. Satu nomor berpoinnya adalah 10 ya. Jadi kalau misalnya kalian 10 nomor ya semua benar berarti 100 ya. Ya gambarnya ya. Nah, kalian bisa nanti men-screenshot kalau tidak mau membuka ini terus-terus ya. Boleh dilakukan seperti itu. Oke. Ibu harap kalian mengerti semuanya. That's all for today and thank you very much. Good morning.